Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 26 Agustus 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, selain meresmikan sejumlah proyek strategis di Sumatera Utara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyempatkan berziarah ke makam tokoh masyarakat Haji Anip yang merupakan orang tua Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa. Setelah melaksanakan sholat Jumat di Masjid Musanif di Komplek Cemara Asri, Presiden RI Joko Widodo didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara menyempatkan mendatangi makam tokoh masyarakat Sumut Haji Anip yang berada di kawasan Masjid Musanif Komplek Cemara Asri di Medan. Di depan makam tersebut, Presiden Joko Widodo terlihat memanjatkan doa bersama Ustadz Hadi Dayat. Haji Anip sendiri merupakan ayah kandung dari Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa yang wafat pada tahun 2021 lalu. Usai melaksanakan ziarah makam, Presiden Jokowi langsung meninggalkan area makam dan menyempatkan diri bertemu masyarakat di sekitar masjid yang telah menantinya sejak pagi hari. Sebelum kunjungan kedua Presiden Jokowi ke Sumatera Utara dalam tempo 1 bulan ini, pada pekan lalu Jokowi menghadiri kegiatan Muhammadiyah dan Gamki serta bertemu pedagang di Pasar Sukaramai Medan. Pada hari ini Presiden juga bertemu pedagang pasar di Kota Binjai dan meresmikan sejumlah proyek Kementerian PUPR. Sejarah dulu, oke, sampai ini yang beliau mau ziarah tadi, duduk sama di situ doa sama Ustadz Hadi Dayat. Ya, alhamdulillah, dan Pak Presiden tadi kita lihat juga keluar menyamari masyarakat, foto apa ya. Ya alhamdulillah, Bapak, semuanya ini kebahagiaan buat kami keluarga dan memang memberikan ya anak juga. Mudah-mudahan Pak Presiden juga diberikan balasan yang berlipat ganda karena bahagianya kami dan umat jamaah semua masyarakat juga senang datang. Sementara itu pemirsa, terkait wacana pembubaran KPK, Presiden Republik Indonesia mengambil langkah tegas. Joko Widodo akan melakukan evaluasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat meninjau pasar tradisional Braharang di Kota Binjai, Presiden Joko Widodo menanggapi dengan santai dan tegas soal wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini dipaparkannya usai berinteraksi dengan para pedagang di pasar tradisional Braharang Kota Binjai, Jalan Gatot Subroto Medan, Jumat siang. Dengan pengawalan ketat, Jokowi mengitari setiap ruas-ruas pedagang sambil membagikan bantuan langsung tunai dan sembako untuk para pedagang. Peninjauan pasar tradisional ini dilakukannya usai pulang dari kunjungan kerjanya di Afrika. Secara tegas, Presiden Jokowi menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang bagus, sistemnya telah bagus dan tiap bulan ada operasi tangkap tangan atau OTT. Jokowi juga menyampaikan bahwa setiap lembaga memang masih ada kekurangan dan kelebihannya. Namun hal itu menjadi perhatian dan harus ada perbaikan ataupun evaluasi. Ya lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Langkah KPK Ya masih ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki. Saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya, itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Ratusan warga datangi perusahaan pabrik minyak kelapa sawit milik PT Multi Agro Sumatera Jaya karena lingkungan pemukiman dicemari oleh polusi udara dan limbah cair oleh pabrik tersebut. Sambil membawa sejumlah spanduk, ratusan massa aksi datangi PMKS PT Multi Agro Sumatera Jaya yang beroperasi di tengah pemukiman warga di Dusun Huta Godang, Desa Pulau Dogom, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labura. Sambil berorasi, warga menuntut perusahaan segera hentikan pembakaran janjangan kosong serta pencemaran limbah cair yang mengakibatkan ikan di Sungai Aikanopan banyak mati. Salah seorang tokoh masyarakat Rojali Panjaitan mengatakan bahwa abu dari sisa pembakaran jangan kosong telah menyelimuti pemukiman warga sehingga membuat masyarakat khawatir atas kesehatan pada saluran pernapasan, terutama pada anak-anak dan juga orang tua.
Kami Pak dari masyarakat Pulau Dogom khususnya Dusun Sukajadi Utagodang. Pada saat ini kami melaksanakan aksi damai yang mana kami menolak dioperasikannya tungku bakaran janjangan kosong kelapa sawit. Karena dengan dioperasikannya ini abu dari asap tersebut turun menyelimuti yaitu Dusun Utagodang sehingga masyarakat resah. Ini dilakukan belakangan ini. Manajer PMKS PT Multiagro Sumatera Jaya Isaf Siregar menjelaskan bahwa beliau tidak dapat memenuhi tuntutan warga dan harus ada persetujuan dari pemilik perusahaan yang akan mengadakan rapat dengan anggota DPRD dengan pejabat instansi terkait bersama perwakilan masyarakat pada bulan September mendatang. Saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya utarakan tadi. Jadi hari ini belum ada keputusan dari pusat. Kita menunggu mereka lagi rapat dengan saham. Nanti sesuai itu ada pertemuan dengan Pemda ataupun aparat pemerintah bersama dengan DPR untuk mengadakan macam katakan dulu kesepakatan bersama di mana hasilnya yang diikuti oleh tim Pemda, DPR, kemudian pihak perusahaan dari pusat kait pertemuan ini. Sementara itu ironisnya, pada saat rapat pertemuan warga dengan perusahaan pada 14 Mei lalu di kantor desa, justru pada tanggal 15 Mei 2023 perusahaan melakukan pembakaran janjangan kosong. Pemirsa, di informasi lainnya, kasus laka lantas yang terjadi di kilometer 59 Tol Tebing Tinggi Serdang Bedagai antara mobil dinas menabrak bagian belakang truk mengakibatkan 2 orang anggota TNI mengalami luka-luka. Dari visual amatir yang direkam warga, kedua personel TNI yang terlibat laka lantas di Jalan Tol Tebing Tinggi Sergai tersebut yakni Prada M. Yaumil Habib, warga Dusun 2 Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Asahan. Sedangkan Prada Jansen Rialdi Marpaung merupakan warga Desa Simondang, Kecamatan Panyabungan, Madinah. Kanit Gakum Polres Sergai Ibda Zulfan Purba mengatakan bahwa kecelakaan di jalan tol, kecelakaan tersebut bermula saat Prada M. Yaumil Habib bersama Prada Jansen Rialdi Marpaung menumpangi mobil minibus melaju dari kota Tebing Tinggi menuju kota Medan. Sesampainya di lokasi, Prada M. Yaumil Habib diduga kurang berhati-hati sehingga mobil menabrak truk yang dikemudikan oleh Junaidi. Setelah menabrak truk, mobil yang ditumpangi anggota TNI AD menabrak pembatas jalan hingga ringsek. Prada Yaumil Habib dan Prada Jansen Rialdi mengalami luka-luka dan keduanya langsung dibawa serta dirawat di RS Grand Medistra Pakam Deli Serdang. Sementara itu pengendara truk Junaidi dan Faisal merupakan warga Huta Dolok Maraja 1 Kecamatan Tapian Dolok Simalungun tidak mengalami cedera. Namun untuk proses selanjutnya telah ditangani Subdenpom Lubuk Pakam Deli Serdang. Mobil Innova yang menabrak dari belakang truk. Korban dievakuasi ke Grand Medistra. Korban apa aja bang yang luka? Secara kasat mata dia mengalami luka pada bagian kepala, luka robek, dan ada bagian telinga. Ada berapa orang korbannya? Yang di dalam mobil Innova itu ada 2 orang, satu pengemudi kemudian satu yang di sampingnya. Yang di sampingnya hanya mengalami luka ringan. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kapolres Labuhan Batu Selatan melaksanakan Jumat Curhat di Masjid Al-Khoriyah, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labusel. Jumat Curhat bertujuan agar masyarakat selalu waspada kepada tindak kejahatan serta peredaran narkoba yang semakin meresahkan. Selain itu, masyarakat diajak minimal bisa menjadi polisi bagi diri sendiri dan keluarga. Jumat Curhat ini juga dijadikan sebagai sarana untuk silaturahmi antara masyarakat dengan Kepolisian Resort Labuhan Batu Selatan. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Catur Sungko mengatakan selain bersilaturahmi juga menerima masukan dari warga dan menjadi PR bagi kepolisian untuk menindaklanjuti terutama masalah maraknya peredaran narkoba maupun pencurian buah kelapa sawit.
Juga kami menyampaikan jika ada informasi dari masyarakat dapat menginformasikan ke kami langsung melalui nomor pengaduan di 0822 683 9110. Harapannya kami bersilaturahmi semakin dekat dengan warga masyarakat, kemudian masyarakat minta dia menyampaikan bagaimana caranya kalau kami ingin membantu ya memberikan informasi. Harapannya mudah-mudahan wilayah Desa Sabungan ini semakin aman, semakin kondusif dan terhindar dari peredaran narkoba maupun tindak pidana lainnya. Usai tanya jawab, Jumat Curhat ditutup dengan pemberian tali asih kepada Ketua BKM Al-Khairiyah. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Salah seorang bakal calon legislatif DPRD Sumatera Utara tersandung kasus hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara. Namun partai yang mencalonkan dirinya disebut belum mengajukan pembatalan bacalek tersebut ke KPU Sumut. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menetapkan status tersangka terhadap salah seorang bakal calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut yang dicalonkan oleh salah satu partai. Bacalek DPRD Sumut berinisial IA ditetapkan tersangka atas dugaan kasus pengoplosan gas LPG 3 kg. Dirinya disebut ditangkap petugas di sebuah gudang pengoplosan gas LPG 3 kg di kawasan Binjai. Pasca penetapan dirinya sebagai tersangka, partai yang mengusungnya sebagai bacalek DPRD Sumut disebut akan membatalkan pencalonannya. Namun Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara mengatakan hingga kini partai belum memberikan keterangan dan administrasi secara resmi terhadap pembatalan pencalonan tersebut. Ketua KPU Sumut Herdensi Adenin menyebutkan bahwa dalam ketentuan KPU, bacalek yang tersandung kasus hukum harus berdasarkan putusan pengadilan. Namun wewenang untuk lanjut mencalonkannya atau tidak berada di tangan partai politik yang telah mencalonkan. Sejauh ini kami baru menerima informasi ya, ada kemudian caleg yang ditetapkan jadi tersangka. Nah untuk ini kan status hukumnya kan belum clear ya, belum ada putusan pengadilan. Jadi ya kita masih menunggu. Tapi ya ini kan menjadi hak partai politik juga kan kalau kemudian nanti akan dilakukan perubahan terhadap caleg yang bersangkutan pada masa pencermatan di sini. Berarti secara resmi belum dilakukan partai? Secara resmi belum ada surat yang kita terima terkait dengan status beliau. Sementara itu, kendati demikian, KPU Sumut akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan partai politik guna mempertanyakan status pencalonan yang bersangkutan pasca KPU Sumatera Utara mengumumkan daftar calon sementara caleg DPRD Sumut. Pemirsa, di informasi lainnya, harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional di Pasar Baru Penyambungan mengalami kenaikan seperti cabai merah dan cabai rawit naik hingga 15% dari harga sebelumnya. Sejumlah harga kebutuhan pokok seperti harga cabai merah dari Rp35.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Sementara harga jenis sayuran juga naik Rp2.000 hingga Rp3.000 per ikatnya. Salah seorang pedagang, Abdul Rasid, mengatakan naiknya harga sejumlah kebutuhan ini menyebabkan aktivitas jual beli menjadi sepi. Menurut pedagang, naiknya harga disebabkan berkurangnya hasil produksi dari para petani. Hasil panen para petani lokal anjlok akibat cuaca buruk sejak beberapa bulan ini. Hasil panen para petani juga menurun hingga 50% dari biasanya. Sedangkan cabai yang berasal dari luar daerah stoknya juga berkurang. Dengan turunnya produksi hasil pertanian tersebut, sejumlah harga kebutuhan pokok menjadi mengalami kenaikan pula. Kalau untuk saat ini kebanyakan pemasok ke mandailing Natal dari beras tagi sih borong-borong. Ekonomi masyarakat di sini memang agak terbebani juga dengan harga yang begitu melonjak kan. Memang langka rupanya cabai di Mandailing Natal, Bang. Memang kalau pasokan untuk cabai lokal memang berkurang. Sementara itu, kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat ini terjadi sudah hampir 1 bulan terakhir.
Pemirsa, kebersihan lingkungan pada setiap daerah tentu memiliki poin dan standar yang berbeda-beda. Agar lingkungan bisa terus terjaga dengan baik, setidaknya warga harus ikut berperan dalam menjaga lingkungan yang dimulai dari lingkungan rumah tinggal. Penghijauan merupakan salah satu cara menjaga lingkungan agar lingkungan menjadi asri dan sehat tanpa adanya pencemaran. Sebagai upaya menjaga lingkungan hidup agar tetap asri, warga yang berada di lingkungan kawasan Tegalsari, Kecamatan Medan Area, bersama Kepala Lingkungan bersinergi menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang ramah akan lingkungan dan syarat akan keindahan dengan cara memperindah kawasan lingkungan tempat mereka bermukim dengan penghijauan. Salah satunya dengan budidaya hidroponik, serta menanamkan tanaman apotik hidup atau tanaman obat keluarga lainnya. Di bawah bimbingan lurah dan camat bersama warga setempat, kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam menjaga kawasan tempat tinggal mereka menjadi asri dan indah. Kepala Lingkungan 3 Tegalsari Kecamatan Medan Area, Abdul Khadir, mengatakan selain menjaga keindahan lingkungan dengan tanaman hidroponik dan apotik hidup, upaya memperindah lingkungan salah satunya dengan membuat ganggang swafoto bersama warga setempat. Pihaknya menyulap tembok dengan seni lukis mural. Tujuan membuat mural ini juga untuk memperindah lingkungan dan memberikan sarana yang mengapresiasi karya anak muda, khususnya bidang seni mural, sehingga menjadikan dinding dan lingkungan warga menjadi lebih hidup. Tujuannya itu salah satunya untuk keindahan. Yang kedua, saya melihat potensi wilayah itu. Apalagi sekarang ini macam dari program Pak Bobi, itu dia lebih menekankan kepada kebersihan lingkungan. Makanya inisiatif saya gimana supaya lingkungan itu bersih, nampak indah, itulah kita cat, kita berikan warna-warni dan kita bentuk dalam gambar-gambar supaya indah pemandangan itu tadi. Pemerintah membentuk kelompok-kelompok dan mereka nanti kan mendatangkan semacam tutor-tutor gimana caranya untuk menata lingkungan, gimana cara berbuat semacam menanam tanaman, memanfaatkan lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan agar jangan terjadi seperti lalang-lalang yang menimbulkan hal-hal yang tidak diingini seperti penyakit atau apa gitu. Pemukiman yang bertujuan membangun lingkungan fisik yang sehat, tertib, selaras, dan juga lestari. Sementara itu pemirsa, salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga saat ini di Kabupaten Langkat yakni pembuatan gula aren. Meski prosesnya tidak mudah, namun masih dilakoni oleh sejumlah warga. Gula aren atau biasa disebut gula merah adalah gula yang terbuat dari bahan dasar air nira yang dihasilkan dari pohon enau. Untuk mendapatkan air nira, pengrajin gula aren harus mengawali dengan cara meria atau pemukulan tangkai tandan bunga dari pangkal pohon ke arah tandan bunga selama berhari-hari. Setelah tandan mengeluarkan air nira akan ditampung selama 8-12 jam. Air nira yang terkumpul akan disaring terlebih dahulu agar lebih bersih dari sampah, daun, dan kotoran yang lain. Air nira kemudian dimasak di wajan besar di atas tungku api kayu sedang dan dibiarkan selama 1 jam 30 menit untuk menghasilkan aren berubah menjadi warna kecoklatan dan mengental. Setelah mengental dan dinyatakan masak, lalu dicetak ke dalam potongan bambu yang sudah dibersihkan. Hanya dalam hitungan menit gula sudah dapat dipisahkan dari cetakan bambu dan siap untuk dijadikan bahan pemanis, juga siap untuk dipasarkan. Gula aren dari Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat memiliki ciri khas aroma yang enak dan tidak mengandung bahan campuran lain karena pengrajin pada umumnya mengutamakan keaslian dan rasa. Dari mulai proses pembuatan gula aren asli, dari mulai awal yaitu disebut dengan ngeria, memanjat, menyadap, ya, diambil lalu ditunggu, ditampung selama 1 malam. Setelah itu dibawa ke penampungan, lalu diolah lebih kurang 1-2 jam sehingga menjadilah gula merah asli. 1 hari bisa menghasilkan 5 ataupun 6 kilo per hari.
Ya, pemirsa, jamur salah satu budidaya yang saat ini banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat karena selain pembudidayaannya yang tidak rumit, hasilnya sangat digemari oleh masyarakat. Program pemberdayaan perempuan. Dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Deli Serdang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.